mungkin kalau boleh saya mintakan ada beberapa guidance ya Pak ya, kalau bisa kita sepakati ke sana. Satu, kalau bisa mungkin ada misalnya selama diskusi ini kalau ada bapak yang bawa handphone, akan baiknya mungkin sementara handphonenya kita ambil dulu supaya tidak mengganggu. Yang kedua, insya Allah nanti setelah Pak Muhammad menyampaikan maka ini kita nanti akan ada diskusi. Mungkin kita sepakati pertama kali bahwa sebaiknya Pak Muhammad membawakan jawab insya Allah sekitar 100 sampai 1,5 jam. Kemudian kita nanti akan ada break, angkat break. Kemudian setelah itu akan ada tanya jawab. Saya yakin bahwa dan Ibu semuanya sudah kenal dengan Pak Muhammad. Saya tidak akan mengulangi lagi siapa Pak Muhammad. Ini sebaiknya langsung kita mulai aja Pak Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para peserta yang berhormati, kali ini kami mau mendapatkan satu permasalahan atau satu penafsiran atau satu wawasan tentang sebuah istilah di dalam mengenal nama Allah. Ada istilah, tidak hanya sekali istilah Asmaul Husna yang sudah kita dengar dan kita hafal beberapa di antaranya, tetapi ada sebuah istilah, sebuah ungkapan atau idiom yang bernama Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling besar, yang paling mulia, yang dulu oleh para penempuh perjalanan dicari karena ada info tentang Ismullahil A'zam adalah nama Allah yang bila Allah dipanggil dengan nama itu, apa yang diminta akan diberikan. Ismullahil A'zam. Dari asma yang kita sisihkan dari Al-Quranul Karim yang 99 ketambahan satu dan menjadi benar 100. Tetapi apakah asma yang satu itu berupa ucapan, berupa tulisan, berupa informasi? Yang berupa informasi atau berupa kata-kata, lafal yang 99 yang oleh Al-Quran diberikan kepada kita sebagai aset bila kita ingin menjadi manajer semesta alam, bila kita ingin menjadi manajer juga di semesta alam. Kita ingatkan bila ingin kita berperan serta dalam manajer yang juga di semesta alam. Asetnya 99. Lalu apakah dengan aset pemberian Allah yang 99 itu kita bisa memiliki satu power di mana kehendak kita, di mana apa yang kita lalui? Kalau sana baca asma sebenarnya belum tentu menyampaikan kita kepada yang kita tuju, yang kita maksud. Karena nama Allah yang dikenalkan kepada kita itu hanya sebagai aset.
Setelah nama-nama Allah yang di dalam asma itu kita kondisikan di dalam diri, timbullah asma yang besar, yaitu kondisi diri kita sendiri. Dulu banyak cerita, bila ada guru hara di atas di sebuah negara di rumah senantiasa tokoh spiritualnya memberi nasihat pada raja untuk menghilangkan guru hara ini dibutuhkan bersama korban sesaji, bukan kambing, bukan bambu, tapi para bangsa yang terbaik untuk dikorbankan. Tetapi bukan untuk dikorbankan di sendiri. Dialah yang bisa bikin ketentuan. Putra yang terbaik inilah yang bisa memulihkan kondisi kacau balau, chaos menjadi normal. Karena pada putra yang terbaik ini di dalamnya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh putra bangsa yang lain, yaitu Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling mulia. Bahkan kondisi di dalam diri seseorang yang telah mendadari diri dengan pengabdian panjang, tidak hanya sehari dua hari, seminggu dua hari, seumur hidup ini, ia akhirnya dia diakui sebagai nama Allah. Dirimu sudah hilang, kau sudah mati. Seluruh yang kau amalkan bukan untuk kepentingan nafsumu, pikiranmu, angan-anganmu, cita-citamu, melainkan untuk kesejahteraan umat manusia. Kamu adalah orangku. Orang tersebut adalah dari Tuhan. Orang tersebut adalah nama yang nyatanya memiliki figur yang nyata-nyata bisa diajak berkomunikasi, bisa berbuat. Jadi eksis secara total, tidak eksis hanya sebagai nama. Nama itu kata ganti, nama itu kata ganti dari zat, dari yang memiliki nama. Untuk lebih mudah menangkap ini, karena ini informasi tasawuf dan syariat, kok manusia mengandalkan nama Allah yang menjadi bingung bukan dengan syariat. Maka saya akan menerangkan prosedur sebelumnya yang mungkin secara sekilas dulu pernah saya terangkan. Saya lupa dalam forum yang kapan. Dari mana manusia? Rumah azali manusia. Dan bagaimana kehidupan Allah di depan semesta alam, dan bagaimana kehidupan roh kita di depan fisik kita. Mungkin dulu ketika ada orang bertanya, saya terangkan itu pada sepintas lalu. Yang ini harus dipahami sebagai suatu standar pijakan, supaya kita tidak goyah dengan tawaran-tawaran filosofis yang bersifat rusak, yang mengatakan bahwa roh itu tidak ada, yang ada itu cuma fisik. Hanya susunan partikel yang sangat lembut dengan disiplin posisi yang begitu lembut hingga menyebabkan suatu tenaga yang namanya roh. Sehingga roh itu sudah lahir dari peraturan susunan posisi partikel-partikel. Ini menggeliti karena dia bisa menganalisa otak, sel-sel otak dan sebagainya dia analisa. Tapi kalau kan
itu masih bagian dari fisik kita. Walaupun dia adalah bagian yang paling lembut, bagian yang paling samar yang tidak bisa ditampil kecuali oleh saintis, oleh para ahli, tapi tetap dia bagian dari fisik. Perkenankan saya melatar belakangi dengan asal usul manusia. Dari mana manusia itu datang? Oleh siapa diberi tenaga untuk ada? Diberi baju untuk ada, diberi kemungkinan ketika dia berada. Supaya lebih paham, mengetahui apa yang saya katakan, yaitu yang bernama Ismullahil Allah. Nama Allah yang paling besar, yang paling agung, yang wujudnya adalah manusia. Bila dia telah mencapai kondisi yang sempurna sebagai manusia, bukan sempurna sebagai yang lain, sempurna sebagai manusia, sempurna sebagai hamba. Hampir keliru itu lah. Kebanyakan orang menyatakan bahwa manusia itu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dikuatkan dengan ayat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya milik Allah dan kepada Allah semuanya akan kembali. Ayat ini milik kita karena dia tidak ada kebetulan. Kemudian apakah rumah semesta alam itu Allah? Pada awalnya yang mana yang datang dari Allah dan datang dari apanya Allah? Yang mana yang bagian diri kita yang langsung datang dari Allah, yang mana datang dari kreasinya Allah, dan yang mana yang tempat tinggal kita sebelum kita memiliki apa-apa. Ini harus dipahami. Maka teori pencerahan ini merupakan suatu teori satu-satunya menurut akal yang bisa diambil sebagai suatu simbol. Karena akal menjelaskan dengan simbol sesuatu yang tidak tergapai oleh panca indera, sesuatu yang tidak bisa digapai oleh panca indera, itu dengan ibarat, bukan dengan contoh. Lalu dengan contoh itu terbatas. Yang kita terangkan ada sesuatu yang tidak terbatas, maka kita memakai bahasa yang disebut ibarat, bahasa simbol. Pertama kali kita harus mengenal adanya konsep ada dan tiada, wujud dan ada wujud, ketiadaan itu ada. Yang ada sesungguhnya dan yang wajib ada menurut akal adalah yang kita sebut bernama Allah, dan yang bernama Allah, di mana semua wujud yang ada tergantung kepadanya. Maka ada yang milik Allah itu disebut ada mutlak, ada sedia kala dan senantiasa. Dalam keadaan sempurna, maka dia tidak berubah menjadi baik dan tidak turun menjadi buruk. Itu keberadaan
keberadaan Allah yang mutlak. Seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimanakah keadaan Allah ketika Dia belum menciptakan alam, dan ketika Dia mengurusi alam, dan ketika alam itu sudah digulung?" Rasulullah mengatakan, sama. Allah ketika alam belum dibuat, sama dengan Allah ketika Dia mengurusi semesta alam, sama dengan Allah ketika semesta sudah dibuat. Dia dalam keadaan tetap sama, tidak bertambah baik, tidak berkurang dari kebaikannya. Itulah namanya sifat sempurna. Sifat Allah tidak berkurang, tidak bertambah. Kalau Dia berkurang, berarti ada kelebihan tidak sempurna. Kalau Dia bertambah, berarti ada kekurangan di mana bisa dikembangkan. Allah dalam keadaan tetap, dalam yang keadaan yang tetap, sebelum, sekarang, dan sesudah tetap sama. Ketika hanya Allah yang ada, selain Allah itu adalah disebut ketiadaan. Tidak ada wujud yang lain selain Allah. Tidak ada wujud yang lain selain Allah. Nah, wujud selain Allah itu apa namanya? Ketiadaan. Tapi ketiadaan itu ada. Ketiadaannya itu, ketiadaan itu bukan tidak ada. Bagaimana adanya ketiadaan? Ketiadaan itu disebut di dalam bahasa Arab al-adam. Pakai ain, kan alif. Kalau ada mah biasa. Pakai al-adam. Selain Allah adalah ketiadaan. Ketiadaan itu bukan ma'dum. Al-adam itu bukan al-ma'dum. Ketiadaan itu bukan tidak ada. Tapi dia ada. Dari mana? Ada azali yang berarti ketiadaan itu saja. Seperti keberadaan Allah itu wujud yang azali, yang senantiasa. Adanya seperti apa? Adanya tanpa wujud. Adanya tanpa potensi, tanpa energi, tanpa kekuatan. Nah, inilah apa? Contohnya misalnya seperti apa lagi? Dari perumpamaan. Contohnya seperti sepi bila kita ada kaca. Ini kayak kaca. Ruangan yang ada di balik kaca. Bila kita melihat sebuah kaca, ada ruangan di balik kaca. Dia tidak berwujud. Dia tidak bisa menyatakan diri. Dia tidak punya potensi, dia tidak punya energi, dia tidak punya bentuk. Tapi ada. Kalau kita melihat ke balik kaca, kita ada ruangan. Ruangan khayal di balik kaca. Itulah ketiadaan. Tapi nyatanya ada. Jadi al-adam itu bukan al-ma'dum, bukan tidak ada. Tidak ada. Seperti adanya ruang di balik kaca. Tidak punya kekuatan, tidak punya rupa, tidak punya bentuk, tidak punya potensi, tidak punya energi, tidak bisa menyatakan apa-apa tanpa pertolongan lain orang yang hadir di depan kaca. Baru dia punya makna. Dia tidak punya makna. Hanya ketika ada seseorang yang lain datang di depannya, dia baru memiliki makna. Maka Allah hadir pada saat
akunnya yang pertama menciptakan semesta. Terrefleksi di dalam kaca itu apa zatnya? Tidak, zat itu tidak kelihatan. Sifat-sifat perbuatannya, sifat-sifatnya misalnya tersenyum. Kalau manusia cemberut, perbuatannya garuk-garuk, bayangannya garuk-garuk dan sebagainya. Perbuatan dan sifat-sifatnya masuk di dalam. Semua yang ada di alam semesta adalah refleksi dari kehendak dan perbuatan Tuhan yang berada di depan mirror atau kaca. Maka dia meliputi segala yang ditanyakan Pak Haji. Bagaimana Allah kok meliputi segala? Bagaimana tidak meliputi? Wong asalnya kekosongan, ketiadaan. Kemudian dia menjadi ada, itu manifestasi dari kehendak dan perbuatannya. Apakah kita tidak bisa meliputi bayangan diri kita yang ada di dalam kaca meskipun kita main silat di depan kaca? Semua gerak yang ada di dalam kaca itu asalnya dari saya. Mengapa saya tidak bisa meliputi? Dan saya bisa menghentikan ketika saya berhenti gerak di situ. Somadaniya Allah yang maha meliputi. Tidak ada satu keping eksistensi dari itu seping makhluk yang tidak diliputi oleh Tuhan karena asalnya dari Dia, dari kehendaknya, dari perintahnya, dari Somadaniya. Kemudian yang demikian itu perumpamaan ini berlaku atas dua, Allah terhadap semesta alam dan roh kita terhadap fisik kita. Jadi roh kita itu bukan masuk ke dalam fisik. Juga Allah itu tidak masuk ke dalam kaca. Lanjut sebentar. Sekarang karena perumpamaannya sama antara Allah terhadap semesta sama dengan roh manusia terhadap fisiknya, maka saya ganti istilahnya, tidak menyebutkan Allah tapi manusia di depan kaca. Maka bisa saya gambarkan kan manusia. Tidak ada sesuatu yang ada di dalam kaca kecuali lahir dari gerak dan sifat seseorang. Maka dia meliputi semua yang ada di dalam kaca karena berasal dari sifat somatia. Ketika dia menyatakan diri di dalam kaca, apakah dia harus menyentuh kaca tangannya? Tidak usah menyentuh kaca. Apakah dia harus berpindah ke dalam kaca? Tidak usah berpindah masuk dalam kaca. Apakah harus bertempat tinggal di dalam kaca? Tidak usah. Karena bukan zatnya yang refleksi, sifat dan perbuatan. Zatnya tetap di luar. Aksinya, perbuatannya, kreasinya adalah geraknya. Pada zatnya tidak masuk di dalam kaca. Kalau dia bersambungan, harus bersambungan rencana. Itu disebut ittisal. Tanpa ittisal
kebersambungan antara orang yang bercermin dengan raja. Tanpa ittihad, tanpa bertempat tinggal di dalam kaca, masuk dan bertempat tinggal di dalam kaca, tanpa ittihad, bertempat tinggal. Zatnya tetap dirubah tanpa ittisal, berhubungan dengan kaca, ada kesinambungan. Tanpa ittihad, dia bertempat tinggal di dalam kaca. Tanpa ittihad, tanpa bersatu padu. Jadi istilah manunggaling kawula Gusti bukan di dalam zat. Zatnya tetap di sini. Yang manunggal itu geraknya Allah yang menggerakkan, sifatnya yang menunggal. Jadi bukan zatnya, karena zatnya di luar. Seperti roh dan diri kita itu tidak tunggal, berada di alam lain. Tetapi ketika roh itu mau bergerak, mau merealisasi kekuasaannya, potensinya, dia bertajalli, dinyatakan di dalam fisik. Maka istilahnya di dalam Al-Quran tidak ittisal, tidak ittihad, tidak ittisal, tapi tajalli. Allah bertajalli, menyatakan diri. Ketika seseorang bercermin, dia tidak masuk ke dalam cermin, tidak membaur dengan cermin, tidak berhubungan cermin, tapi ingin menyatakan diri di dalam cermin. Sebuah hadis qudsi mengatakan, khuliqa Adam fi suratir Rahman. Diciptakan Adam, jadi kita ini asalnya fi suratir Rahman, di dalam gambaran Allah. Diciptakan Adam di dalam gambaran Ar-Rahman. Maka sifat-sifat yang ada di dalam Ar-Rahman, di dalam Tuhan, ada di dalam diri kita. Sifat-sifat yang ada di dalam orang yang bercermin, ada di dalam bayangan yang dicermin. Kulitnya hitam, sawo mata, kuning, putih, ya. Tampannya tampan, sedang, kurang baik. Gerak. Maka khuliqa Adam fi suratir Rahman. Diciptakan Adam di dalam gambaran, di dalam rupanya Gusti Allah. Tapi bukan Gusti Allah sebagai zat, tapi Gusti Allah sebagai Ar-Rahman. Maka tidak fi suratillah, bukan gambaran Allah. Kalau Allah sudah zat. Jadi apa yang ada dalam diri kita, sifat Rahmaniyah, diciptakan Adam di dalam gambaran Ar-Rahman, sesuai dengan apakah Ar-Rahman? Ar-Rahman adalah sifat Allah yang memberikan semuanya yang ia miliki, yang bisa diberikan
sifat pemurah yang maha. Tidak ada sesuatu kecuali dari Dia datangnya pemulihan. Jadi manusia itu mempunyai sifat pemurah. Hakikatnya, awalnya, karena dia dari gambaran Ar-Rahman, sifat Allah. Dia memiliki keinginan untuk memberi yang dia miliki kepada pihak lain. Dengan demikian dia merasa berarti keberadaannya di pihak orang lain karena bisa memberi. Arti keberadaan itu bila dia memberikan sesuatu fasilitas, pemeliharaan, dan keamanan, apa saja dan sebagainya. Itu ada di dalam diri manusia. Karena dia ada gambaran sifat Rahmannya Allah. Mengapa manusia menjadi pelit? Masalahnya lain lagi. Ketika dia diberi fisik kemudian terlibat masalah fisik, kemudian diberi semesta terlibat masalah semesta, kemudian timbul perhitungan, akal yang menyebabkan dia pelit. Sesungguhnya akal ini tidak boleh mewarnai tubuh, tidak boleh mensifati tubuh. Tapi karena akal dia menghitung-hitung, akhirnya untuk mensifati tubuh, saya mencari capek-capek kalau saya berikan pada orang lain. Ini asalnya akal itu pisau untuk menyelesaikan masalah, tapi akhirnya menjadi sifat karena dari perhitungannya menciptakan sifat. Akal itulah instrumen yang diberikan Allah untuk dioperasikan di dalam semesta struktural. Semesta bukan untuk membentuk diri. Dia instrumen yang diberikan oleh Allah untuk mengatasi kesulitan berhadapan dengan alam. Bongkar sumber daya, mentransformasi sumber daya menjadi nilai menjadi dan sebagainya. Mengungkapkan besok. Jadi bukan untuk menjadi sifat. Hakikatnya manusia itu karena dia adalah tangan Tuhan di dalam memberi. Hal ini bisa kita saksikan ketika seseorang mulai memiliki anak. Lebih baik dia mengorbankan tidak tidur daripada anaknya makan nyamuk. Oke. Misalnya di sebuah desa dia orang tidak punya perawat, ketika anaknya sakit, ketika anaknya berat, ketika anaknya kencing di tengah-tengah dia tidur, ini memberikan perawatan ini, perlindungan. Sifat Rahmannya Allah terbukti ketika dia berhadapan dengan anaknya. Ada di dalam diri manusia, tapi tidak sanggup mengembangkan pada wujud yang lain. Ini perlu panduan bahwa infrastruktur yaitu rasa Rahman, rasa kasih, rasa pemurah yang ada terhadap anaknya yang ada. Ini bisa dikembangkan menjadi pemurah terhadap semesta alam karena asalnya dari Maha Pemurah yaitu Allah. Maka baurnya manusia dengan Tuhan, samanya manusia dengan Tuhan, manunggaling kawula Gusti tidak pada zat, karena zatnya sama sekali di Tuhan. Dia adalah medan Allah mengaktualisasikan perbuatannya, medan Allah untuk merealisasikan sifat-sifat. Maka sifat-sifat Allah ditunjukkan kepada kita melewati Al-Quranul Karim. Allah yang manajer semesta alam,
Kalau kita memiliki job sebagai manajer, walaupun manajer rumah tangga atau manajer perusahaan, supaya menggunakan sifat-sifat Allah yang 99 itu sifat sebagai manajer di dalam rangka manajerial semesta. Bukan berarti sifat Allah itu cuma 99, tidak terhitung. Dalam rangka manajerial itu yang harus ditanamkan di dalam diri. Karena kita adalah gambaran Tuhan di dalam memanage ruang lingkup tanggung jawab. Kalau itu sudah bisa tegak di dalam diri, bertambah satu lagi kondisi diri itu menjadi sifat baru, yaitu nama Allah yang Esa. Gabungan 99 menjadi satu di dalam diri, dalam satu pribadi, menjadi sifat baru. Asma Allah yang 100. Yang asma itu melebihi asma yang lain. Ya Rahman, ya Rahman, ya Rozak, ya Rozak, belum tentu kita dikasih rezeki. Tetapi kondisi yang sudah begitu, minta sekali akan diberikan apa ya? Karena kondisinya, kondisi itu sudah menjadi sifat. Kalau ada orang menambahkan ini loh Ismullahil Adzam, berupa kalimat, jangan lupa. Ismullahil Adzam harus lahir dari kebaktian saya, manajerialan saya di dalam mengambil alih atau berpartisipasi, mengambil bagian terhadap pemanajemen Allah. Itu asma. Bahwa H2 itu mempunyai karakter sifat sendiri dan oksigen itu mempunyai sifat sendiri. Kalau digabungkan dia sudah menjadi sifat air, sifat baru. Bukan sifat H2 dan bukan sifat oksigen. 99 itu sifat-sifat bila berkumpul di dalam diri, dia melahirkan apa yang disebut yaitu kondisi diri dalam hidup taat dan bersikap menuju terhadap semesta. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan saya sudah berusaha untuk pelan-pelan. Tapi itu tambahan supaya bisa dimengerti isi makalah ini. Jangan sampai bingung hanya karena istilah. Jangan sampai kita bingung hanya karena istilah. Di tengah kemelut perkembangan sains dan teknologi yang menawarkan kesejahteraan hidup umat manusia di satu sisi dan mengancam kelestarian alam pada sisi lain, muncul sebuah gagasan besar untuk mengideologisasikan, itu salah cetak ya, mengideologisasikan. Dari kata ideologi bukan idola, ini kan lalu menjadi mengideologisasikan atau untuk mengideologikan globalisasi. Pada saat yang sama timbul pula berbagai pembahasan tentang ajaran tasawuf atau jalan hidup kerajaan di forum diskusi, penerbitan buku. Ini punya atau enggak? Enggak punya. Ini sananya yang salah. Enggak punya. Pada saat yang sama timbul pula berbagai pembahasan tentang ajaran tasawuf, jalan hidup dan kebijaksanaannya di forum diskusi, penerbitan buku, dan media massa, seolah sebuah jawaban yang dilemparkan dari sebuah dunia yang jauh, dunia masa silam, yang wujud faktualnya semakin langka ditemukan di abad. Apa yang namanya sufi semakin langka. Padahal mereka adalah orang yang relevan untuk tampil pada saat globalisasi dijadikan atau globalisme dijadikan ideologi zaman.
Umat manusia berjalan dan terus berjalan menyusuri lorong kemungkinan yang bisa dibuat hingga melewati batas yang semestinya didapat tanpa menemukan titik terang yang memberikan makna hakiki dari kehadiran. Semakin diorakkan kemungkinan karena didapatnya penemuan-penemuan sains dan diungkapkan menjadi benda, menjadi alat, menjadi teknik, ya, semakin kebingungan. Apa sebabnya? Karena tiba-tiba hasil ciptaannya itu mengancam dirinya sendiri. Padahal dia hasil ciptaannya sendiri akhirnya mengancam keberadaan dirinya sendiri. Yang jelas sudah mengancam semesta alam, bikin polusi, bikin keropos dan sebagainya. Berarti di dalam perjalanan mengungkapkan sumber daya, mengungkapkan kemungkinan-kemungkinan yang itu adalah potensi akal manusia telah melampaui batas kepentingan, batas kepentingan. Ibaratnya orang berjalan start harus sampai di sini, tapi kebablasan karena sampai di sini, karena di sinilah airport untuk bisa naik. Ganti kendaraan memudahkan dia jadi yang 12 ke sana sehingga tidak bisa mudah menjadi makhluk ruang seperti kerbau, seperti sapi, seperti makhluk-makhluk jasadi yang tidak pernah berjalan vertikal karena titik di mana mereka harus take off. Perjalanan vertikal telah dilewati. Setiap manusia, tidak hanya saintis, terlibat oleh itu. Ketika dia ingin sejahtera, ketika dia ingin mapan, ketika dia ingin lepas atau bebas dari kendala alam, sudah didapat masih berikhtiar. Akhirnya hilang waktu untuk menjaga perolehan. Akhirnya perolehan saya semakin banyak, waktu saya sudah tidak lagi untuk berbuat, menjaga, menyelamatkan. Oh, jadinya dia menjadi hamba dari yang dicarinya sendiri, yang dikumpulkannya sendiri. Jadi memperbudak kita harus bayar satpam untuk jaga keamanan, harus bikin telegram sekali, terus kepolisian dan sebagainya dan juga tidak tenang tidurnya, bisa mendapatkan pesaing yang dikhawatirkan akan menjatuhkan usaha. Semua manusia mengalami dari bentuk yang kecil sederhana sampai pada bentuk yang konglomerat. Dia berproses mengungkapkan kemungkinan-kemungkinan sehingga melampaui batas yang dibutuhkan untuk ganti keberadaan take off. Seperti Sayyidina Musa alaihissalam, tatkala dia mengatakan, akulah orang yang terpandai, siapa yang lebih pandai dari aku? Wahyu Tuhan turun, hai Musa, ada orang yang lebih pandai dari kamu. Dapat kau temukan di pertemuan dua samudera. Dia adalah orang yang mengajari ilmu dari sisi. Maka dia pergi mencari pertemuan dua samudera dengan sahabatnya yang namanya Yusuf bin Nun. Itu ada yang mengatakan itu sahabat, ada yang mengatakan itu murid Yusuf. Membawa ikan yang sudah digarami, ikan kering. Sehingga Musa mengatakan, saya tidak akan berhenti berjalan sehingga saya bertemu sampai kepada pertemuan dua samudera. Meskipun sulit, meskipun akan saya cari.
Sampai di sini istirahat, berhidup di sebuah batu. Kemudian dia meneruskan perjalanan. Ketika beliau lapar, baru bertanya pada sahabat, mana ikan-ikan yang kita bawa tadi? Saya sudah lapar. Sahabatnya tadi terkejut. Ketika kita istirahat di sebuah batu tadi, ikan-ikan itu tiba-tiba hidup lagi. Dengan ajaib mereka muncul ke dalam samudera, kembali ke asalnya. Saya lupa, saya memberitakan padamu wahai Musa, tapi saya lupa. Dan tidak ada yang bikin lupa ini kecuali syaitan. Itu ayat Quran. Sayyidina Musa mendengar keterangan dari Yusha bin Nun. Itu justru tempat yang kita cari. Kita kelapuan, kita kebablasan. Titik balik perjalanan umat manusia dari segala yang ditemukan oleh Adam untuk kembali ke pertemuan antara dua samudera di dalam hal ini adalah pertemuan antara perjalanan horizontal dan perjalanan vertikal. Airportnya itu di sini. Itulah justru tempat yang kita cari. Tandanya berani yang nanti bisa hidup di sini. Ikan yang sudah dipotong-potong digarami itu hidup dan pulang ke tempatnya, yaitu samudera. Tanda di situ adalah pertemuan dua samudera. Maka dia terpaksa berbuat rasa kembali mencari tempat di mana ikan-ikan bisa hidup. Sampai di situ bertemulah dia dengan seorang hamba. Fawajada abdan min ibadih. Bertemulah dua orang itu dengan seorang hamba dari hamba-hamba. Atainahu rahmatan min indina. Kami karuniai rahmat langsung dari sisiku. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dan ku ajari ilmu langsung dari ilmu. Ya Sayyidina Khidir. Berjumpa ya Sayyidina Khidir. Di situ akalnya tidak berlalu. Semua perbuatan Khidir ditentang oleh akalnya Sayyidina Isa. Padahal ketika dia mengatakan aku mau berguru padamu, Khidir menolak. Kamu tidak akan hidup bersama saya. Tidak akan sabar. Saya akan bersabar. Saya akan berjanji akan diam bersama. Tapi sampai 3 peristiwa dia ngomong terus, mencurahkan akal. Perahu dibojori, dia naik perahu. Tidak pun. Mengapa perahu kau bocorin? Perahu ini milik nelayan miskin dan kita di dalamnya. Gimana kamu? Boleh. Kamu janji tidak ngomong tadi. Baru begini saya sudah ngomong. Oh ya maaf. Sampai di daratan berjumpa dengan seorang anak-anak. Wantai oleh ketika itu. Potong leher. Marah musuh. Orang ini tidak berbuat jahat padamu dan tidak punya kesalahan padamu. Mengapa kamu membunuhnya? Zalim kamu. Kamu tidak sabar kumpul dengan saya katakan. Ngomong lagi kamu. Oh maaf saya lupa. Sampai 3 kali. Sampai sebuah desa, tinggal desa itu. Dia orangnya pelit, minta air tidak diberi. Ini jalan kemana minta petunjuk tidak. Tapi ada rumah lewat. Lah, saya tidak bisa diajak oleh dia. Mari kita perbaiki ini. Akhirnya perbaiki berdua secara benar. Saya tidak usah. Orang di sini pelit-pelit, kita minta bayaran aja. Kita minta air aja tidak diberi. Kamu ngomong lagi 3 kali. Sampai 3 kali tidak berhasil. Kak, ada firaq baini wa baini. Saat ini saat perpisahan antara dua antara. Tapi sebelum berpisah akan ceritakan apa yang lakukan. Di negara ini setiap perahu akan berapa sultan bila perahu itu tampak mewah dan utuh. Padahal itu nelayan Ku bocori supaya tampak perahu rusak.
sehingga dia selamat dari rampasan kaca. Si anak kecil ini bapaknya adalah seorang yang takwa kepada Tuhan, berbakti sangat, ibunya juga. Tapi kebetulan roh jahat itu lahir dari kedua orang tua. Bahkan dia seorang kafir. Nanti akan datang anak yang kedua menjadi soleh sehingga menghibur ayah ibunya. Tidak berputus asa, dia bertakwa karena anaknya soleh. Yang ketiga, di dalam rumah yang kita perbaiki itu ada dua anak yatim. Yang harta ayahnya, harta warisan ditanam di tembok, dan dinding itu telah melihat ke dalam, dia berada di luar. Saya betulkan supaya dapat diwarisi anak tersebut. Setelah diuraikan itu Rasulullah, saya tidak tahu. Dzalika ta'wil malam tasdik alaihi syukur. Itulah takwil atau kandungan dari perbuatan saya yang kamu tidak punya kesabaran untuk menunggu efektivitasnya nanti. Kita berorientasi masa depan, tahu yang akan datang. Ma fa'altu an amri. Semua itu tidak kulakukan atas motivasi hatiku, melainkan bi amrillah, Allah yang memerintah. Cuma kamu tidak tahu. Maka kamu menegur dengan akal, kamu menegur dengan moral, kamu menegur dengan norma-norma penilaian yang kamu tidak tahu. Tetapi saya tidak mengamalkannya, saya tidak melakukannya kecuali dengan perintah. Ma fa'altuhu an amri, ma fa'altuhu an amri. Tidak kulakukan dari amarku, dari motivasi hatiku, perintah hatiku. Berarti bi'amrillah, dengan dari kata wil malam istasdi alaihi syukur. Itulah kandungan peristiwa yang kamu tidak sabar menunggu efektivitas. Demikianlah memang watak manusia itu tidak sabar. Bila dia diberi penderitaan, tidak tahu bahwa itu sinyal dari Tuhan bahwa dia akan dapat yang manis. Dapat penderitaan sudah teriak-teriak, tetangganya diberitahu semuanya. Padahal itu sinyal bahwa nanti setelah itu akan ada hasilnya, ada kebahagiaan. Seperti datangnya malam dan siang itu kan. Tapi kalau kita diberi siang, waduh sombong-sombong, nggak tahunya nanti akan malam gelap. Tapi diberi gelap berteriak-teriak, nggak tahunya yang kemudian kita akan senang. Demikianlah makhluk kosmos yang diedarkan di dalam dua situasi yang terus-menerus berganti-ganti. Tapi ambillah manfaat dari itu. Ini adalah kenyataan budaya umat manusia yang kebablasan di dalam perjalanan mencari diri, mencari makna diri, sehingga dia hanya mendapatkan makna Allah. Ini makna Allah, bukan makna kehadiran diri, karena dia mendapatkan momen untuk take off vertical menuju ke ada dia berlarut-larut. Nasibnya orang sekarang, para intelektual, sama dengan nasibnya Nabi intelek, yaitu Nabi Musa alaihissalam, harus mundur. Ambillah sumber daya bumi ala kadar yang kau butuhkan. Niscaya bumi ini efisien, akan tidak cepat keropos. Waktu kebunnya segala macam, akhirnya banyak tanah longsor karena dalamnya keropos. Air dikeluarkan, sungai air melewati sungai-sungai kecil di dalam. Kalau airnya tidak ada, siapa yang menahan tanah yang di atasnya? Erosi dan sebagainya. Belum pertambangan, belum benda-benda kimia atau tambang-tambang lain. Itu apabila kita dengan mendadak kita kuras, alam persiapan untuk memproduk, untuk menggantikannya membutuhkan waktu lama. Tapi kalau kita ambil sedikit-sedikit, dia akan menyesuaikan sehingga kiamat tidak segera datang. Segera kita kuras, produk alam itu evolutif.
Kebutuhan kita pada alam revolutif. Cepat pada perkembangan alam itu evolusi demi sedikit baru bisa memulihkan luka-lukanya. Ya. Tapi kita ambil secara revolusioner, secara cepat, secara serentak, tidak memadai. Akhirnya terjadi. Saya jelaskan nasibnya persis Nabi Musa alaihissalam dan Yusuf bin Nun ketika mengembara menjadi tempat pertemuan dua samudra. Mereka mesti mengalami kebablasan terlebih dahulu sebelum akhirnya menarik mundur langkah yang diambilnya. Surat Kahfi yang saya bacakan tadi. Fenomena tersebut mengisyaratkan telah sampainya manusia modern pada puncak kesadaran mereka akan makna keberadaannya yang bukan karena struktur. Fenomena yang mana? Fenomena mau mengideologisasikan globalisme itu. Itu berarti manusia itu mempunyai kesadaran yang luar biasa. Puncak kesadaran manusia adalah memberi makna keberadaannya, menemukan keberadaannya yang bukan anak struktur. Kalau anak struktur, pengabdiannya tidak universal. Berarti manusia telah mendapatkan rohnya, bukan fisiknya. Kalau fisiknya anak struktur, kalau rohnya itu bukan struktur, roh itu bukan struktur. Telah menemukan misi rohnya. Rupanya mereka telah terpanggil oleh Rabbul Alamin, telah dipanggil kesadarannya oleh Allah untuk memerankan manajerialnya di muka bumi lewat situasi kaum. Dia terpanggil bukan serta-merta karena ketakutan. Ini longsor, ini begini, ini jebol dan sebagainya. Dia terpanggil oleh kehendak Allah untuk memanage, untuk hati-hati. Ya. Karena takut. Takut apa? Takut akibat perbuatannya sendiri. Yaitu situasi ketakutannya memuncak karena terancam pemusnahan akibat hasil karyanya sendiri. Mengkoroskan evolusi mengotori alam semesta. Maka peringatan Al-Quran surat Al-41 ya, Allah bersabda, Zuharul fasadu fil barri wal bahri, akan lahir kerusakan di atas samudera dan di atas daratan. Bima kasabat aydin nas, karena sentuhan tangan manusia, karena hasil usaha dan masuk. Diubiqom fadl ladina amin, supaya dapat dirasakan akibat dari perbuatannya. La'allahum, agar supaya mereka yarji'un, kembali pada Tuhan, kembali pada statusnya sebagai hamba dan sebagai orang yang melepaskan kehendaknya, ingin merdeka tanpa batas, ingin menjadi subjek satu-satunya sehingga keluar dari misinya sebagai hamba-nya wakil Tuhan di dalam manajer bumi, bukan hanya memiliki bumi, tapi memanage. Mereka terpaksa harus memilih salah satu dari dua kemungkinan, yaitu siap hancur bersama prasangkanya tentang kenyataan. Orang sekarang harus dipertimbangkan, harus memilih di antara dua. Kau teruskan hasil sains dan teknologi dan kau sadar kau akan hancur bersamanya, atau kembali pilih saja. Teruskan silakan, akan cepat kiamat. Tapi kalau kau mundur, kiamat juga akan mundur, karena tidak ada yang merusak alam. Atau mengakui kelemahan dirinya sebagai hamba, kembali memenuhi panggilan bahwa kita harus hidup, jangan melampaui batas. Melampaui batas dikatakan batil, dan batil itu adalah perbuatan atau perilaku atau karakter setan. Setan itu aja merusak, merugikan pihak lain. Tanda kegagalan. Di dalam situasi dilematis seperti itu, tiada pilihan yang paling aman daripada menempuh jalan khayal,
Lalu manusia menempuh hayat, berandai-andai. Bangsa-bangsa maju itu pun menciptakan new image of man, gagasan-gagasan baru manusia sebagai kompensasi dari sikap skeptis, dari takutnya, dari keputusasaannya. Dia berandai-andai, manusia baja, manusia tangguh. Jepang mengeluarkan ninja, Amerika mengeluarkan Superman, Rambo, dan sebagainya. Berandai-andai. Saintis mengeluarkan lagi, manusiawan, humanis mengeluarkan lagi. Dan sebuah buku yang saya baca itu New Image of Man, image baru tentang manusia. Gimana? Tubuhnya Siddhartha Gautama Sila Besmati, kepalanya Einstein berkucing. Yang ini pakai kumis panjang. New Image of Man, dengan otak Einstein dan dengan hati Siddhartha Gautama. Orang semacam itu tidak pernah ada di dunia. Tapi bisa kita temukan kondisi itu dalam diri kita masing-masing. Bukan dipotong-potong dan ditempel menjadi mosaik. Ya. New Image of Man. Sayangnya, image mereka tentang Superman, Superboy yang sekarang ini, Rambo ninja, tak mampu menciptakan situasi saling, tidak bisa menciptakan situasi tenang, tentram, bahkan memancing timbulnya rasa cemas, curiga, dan konten kekerasan dari pihak yang merasa dirugikan. Ibaratnya kecurigaan Amerika terhadap Irak memiliki nuklir menyebabkan perang telur. Betul ini belum tentu, belum bisa dibuktikan, hanya kecurigaan, khawatir, kekhawatiran jadi. Itulah kalau main rambu-rambunan, kalau main ninja-ninjanan, kalau main image-image untuk beranak-anak. Sejarah telah membuktikan bahwa umat manusia tak lagi membutuhkan kekerasan dari luar untuk dapat melejit ke langit ketinggian, tetapi mereka butuh situasi damai yang memungkinkan berlangsungnya evolusi spiritual di dalam diri manusia. Manusia sekarang tidak usah diancam dengan senjata untuk maju, sudah punya kesadaran untuk maju. Bahkan yang dibutuhkan bukan diancam senjata, tapi ketentraman dan ketenangan hatinya untuk melakukan transformasi maupun transendensi, keutuhan eksistensial. Dengan aset 99 asma Allah, para sufi mengembara dan pengabdiannya untuk menggenapkan bilangan yang nyaris. Mengapa Allah memberi 99? Berarti nyaris sempurna. Tinggal satu dan diserahkan oleh manusia secara pribadi. Ini kuberi, tapi tidak dalam keadaan lampung karena dunia ini bukan surga. Kamu yang melampungkan, kamu yang menggenapkan. Tinggal satu saja. Yang 99 diberi oleh Allah SWT. Yang satu itu bagian kamu, wahai manusia. Lengkapilah menjadi 100, sempurnakan. Dan para sufi kerja untuk menjadikan dirinya asmanya ke 100 sehingga menjadi finish, keutuhan menjadi finish. Sedang sebelum ada orang yang berani merelakan diri untuk berkorban untuk semua manusia, tidak pandang golongan dan tidak akan tetap finish. Persis dan ceritanya ketika Roro Jonggrang menghayal ingin meminta 1000 candi untuk pengabdian pada dewa-dewa. Pada waktu itu dewa-dewa ya, tapi maksudnya Tuhan. Pada Bandung Bondowoso ada seorang yang sakti Mondrobuno, cara sekarang adalah teknolog. Sanggup dia, akan kubuatkan dalam waktu 1 malam. Satu malam segera intelijensi segala kesaktiannya pada waktu itu, bukan intelek, bukan teknologi, tapi kesaktian di luar dikerahkan dalam waktu 1 malam. Ketika dapat 999 fajar menyingsing yang direkayasa oleh Jonggrang, dan Jonggrang muncul, ternyata kamu gagal menciptakan yang 100, yang ke-1000. Dan marahnya dan mengatakan yang ke-1000 adalah dirimu sendiri. Maka Roro Jonggrang menjadi patung penggenap tempat persembahan yang 1000. Ingin aman, ingin sejahtera, ingin tentram, ingin final,
ingin finish harus ada korban, berani mengorbankan diri. Akulah bilangan yang 100, seperti jumlah akulah arca yang ke-1000, akulah yang ke-6. Islam, akulah nama Allah yang ke-100. Dulu nama Allah kan candi, sekarang nama Allah sudah tidak divisualisasikan, tidak dikurung di dalam budaya. Bila mereka berhasil mendapatkan dalam wujud sifat kesadarannya sendiri, ketika itu didapatkannya dalam wujud kesadaran, maka berubahlah sifatnya menjadi kudus, lembut, dan penuh kasih sayang terhadap sesamanya. Ya, saat itulah mereka berada dalam makom Sayyidina Isa alaihissalam, menjadi Ruhul Kudus, tapi belum berbuat apa-apa. Suci, mulia, belum berbuat apa-apa, karena baru di dalam kesadarannya. Perlu dalam kesadaran harus diungkapkan di dalam totalitas dirinya, yaitu perbuatan. Manakala mereka mendapatkannya dalam wujud zatnya, yaitu totalitas diri itu zat, maka muncullah dari dalam dirinya keyakinan yang kuat, energi kreatif dan pantang menyerah. Tentu saja berwujud hasil cipta yang berdaya mampu mengubah struktur dunianya. Itulah maqam tertinggi yang ditemukan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya ditemukan oleh Isa, tapi Rasulullah tidak hanya sifatnya, sampai fisik dan perbuatannya ditemukan oleh Rasulullah. Keduanya sama mulianya, tapi yang terakhir total, yang satu baru esensi dari sisi dalam. Transformasi eksistensial dari individu kecil menjadi individu besar, dari individu yang hanya mengurusi kepentingan diri sendiri dengan individu yang sudah memanage sesama manusia, dilukiskan oleh Muhammad Iqbal dengan tepat dan indah di dalam karya syairnya Asy'ari Putih. Kejadianku arca belum selesai, cinta menghadapku dan aku menjadi manusia. Manusia itu bagikan patung yang belum selesai. Kalau kita tidak mempunyai cinta, tidak mempunyai pengabdian yang besar, yang lambangnya adalah cinta, maka kita tetap patung yang belum selesai. Hanya cinta yang mematinya dan kita menjadi manusia. Itu hebatnya lukisan seorang penyair Muhammad untuk mencapai kondisi kekhalifahan yang memadai di dalam memandu umat mencapai masyarakat global. Kita tidak membutuhkan new image of man, tidak usah berhayal-hayal membuat rambut ninja, karena secara fitrah, secara fitri umat manusia telah berada di sana. Surat Al-Baqarah 30. Dan dalam kadar tertentu mereka telah berlatih realisasi fungsi tersebut ke dalam lingkungan kecil kehidupan. Sudah dilatih Tuhan secara empiris. Misalnya perlindungan orang tua terhadap kelangsungan hidup keluarganya full dengan sepenuh hati, sikap ramah dan manis terhadap yang lebih muda full cinta, ya, kemudian upaya mengembangkan sikap ramah, upaya mengembangkan kualitas hidup mereka, dan pengorbanan yang ikhlas dari sang asyik kepada sang maksud, dan lain sebagainya, merupakan aset fundamental yang diajarkan Allah lewat lingkungan kita. Semua orang pernah merasakan berkorban dengan rasa ikhlas cinta, bahkan kalau tidak berkorban perasaannya tidak berarti, yaitu ketika ngomong bayi, ketika berpacaran terhadap pacarnya, ya, ketika ibu menumbuhkan anak, mendidik anak supaya dia menjadi anak yang baik. Kalau dia tidak lakukan, bahkan dia merasa gelisah, harus menjadi anak yang baik. Itu benar yang dia cinta. Kita sudah dilatih Tuhan melewati proses hidup kita untuk melaksanakan apa yang disebut cinta. Itu adalah pengorbanan, ya kan? Itu sudah dilatih dalam kehidupan. Terus berulang-ulang setiap generasi dilatih, setiap manusia, ayah, ibu, anak, dan sebagainya. Yang kita butuhkan sekarang adalah bagaimana sifat-sifat luhur yang sejak dini telah diseminkan oleh Rabbul Alamin itu di dalam diri kita itu bisa tumbuh optimal dan bersemesta,
sekarang bagaimana itu bisa tumbuh tidak hanya dalam lingkaran kecil yang namanya keluarga, diperluas menjadi etnis, diperluas menjadi bangsa, diperluas menjadi semesta alam, dan kita belajar dengan derajat nabari, cintai keberadaannya adalah rahmatan lil alam, sebagai rahmat bagi semesta alam. Cintanya yang besar kepada seluruh yang mewujud, seluruh yang ada. Jawabannya adalah bagaimana kita menemukan itu. Jawabannya adalah bagaimana kita bisa menemukan sebuah tasbih yang lepas dari untean. Tasbih itu 99, lepas satu, diri kita tidak menjadi tasbih. Yang tak lain menggarap diri kita sedemikian rupa hingga layak untuk menggenapi tasbih itu menjadi 100. Maka bulat, tidak ada the missing link lagi. Ya, mata rantai yang hilang, mata rantai yang lepas itu sudah kita genapi dengan diri kita sendiri. Untuk itu kita tak perlu mengimpor ataupun mengadopsi metodologi di mana, apalagi dari zaman yang terlalu. Jalan sufi selalu kontekstual dan ketutup relevan dengan zamannya, harus sesuai dengan zaman. Kita menciptakan sendiri konteks dengan zaman kita, dengan landasan syariat yang kita miliki. Jelasnya kita butuh nama lain, kiblat lain, paradigma lain, sarana teknik lain, teknis dasar lain, dan baiat lain selain yang dibariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Islam. Baiatnya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Itu baiatnya, jangan ditambah-tambah. Kalau ditambah berarti baiat yang diberikan Tuhan itu kurang sempurna, masih harus kita tambah macam-macam. Itu sudah sempurna. Kemudian syariatnya sudah cukup. Itu saja berat kalau tidak terlatih. Sesuatu mau waktu itu dan puasa bulan Ramadan itu jangan tambah puasa gantung, puasa pendem, macam-macam, malah merusak badan kita, tidak bisa beroperasi, tidak bisa melaksanakan tugas kita. Hanya dengan kembali kepada pokok ajaran kita Allah dan sunnah Rasulullah SAW, kita akan dapat merangkaikan kembali mata tasbih yang tersia-sia, yaitu diri kita dalam untiannya yang fitri, yaitu menjadi betul dengan semesta alam, tepi universe. Dengan demikian kita berharap dapat menolong umat manusia dalam menyelesaikan karya agungnya, membangun umat dan wahidatan manusia yang utuh di atas bumi cinta yang insya Allah cita-citaku globalisasi bukan bisa terwujud. Bukan orang yang tidak paham terhadap dirinya yang menjadi pemimpin atau polisi globalisasi. Dia hanya paham semesta alam tapi tidak paham manusia, sehingga ingin memaksa hukum-hukum Allah dipaksakan di dalam diri manusia yang berbeda. Hukum alam, hukum materi, hukum kehidupan di luar, hukum materi. Karena di dalam kehidupan ada pertumbuhan dan perubahan, materi itu tetap tidak sama. Dengan demikian, apa yang ditawarkan oleh istilah Ismullah, nama Allah yang paling besar, yang paling penting, tak lain adalah diri kita sendiri. Setelah kita garap di dalam pengabdian ikhlas, pengorbanan yang tinggi, apa yang kau minta wahai hamba? Kalau Iqbal membayangkan, garaplah dirimu sedemikian rupa sehingga sebelum Allah menakdirkan sesuatu untukmu, dia bersedia berunding pada apa sih yang kau butuhkan sesungguhnya, dari persetujuan dengan kita lebih dahulu. Demikian dia menjadi mata tasbih yang ke-100. Dan itulah bentuk manusia global, wujud dan sifat manusia yang layak diberi nama manusia global. Dimanapun dia tidak pernah mencederai alam dan merugikan manusia, melainkan menawarkan pertolongan. Maka contohnya adalah figur rahmatal lil alamin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini 5 tahun yang lalu dibuat di Surabaya, di Jakarta, di Surabaya, tapi sudah sekali perbaiki, kami bersihkan supaya bisa menjadi konsumsi informasi tasawuf di sini. Ya. Seorang sufi besar, Abu Bakar Al-Shibli,
Suatu ketika tergelitik oleh sebuah Allah, alangkah hebatnya itu. Sebuah nama Allah yang bila dia minta dengan nama itu Allah akan mengabulkan. Dia datang kepada gurunya. Gurunya ketika itu sedang memandu anaknya kecil. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sibli bertanya, wahai Ustaz, ajarilah saya tentang Ismullah, nama Allah yang paling mulia, yang bila dia dipanggil dengan nama itu, Allah akan memberikan apa yang diinginkan. Gurunya belum jawab, anak kecil ini menjawab, Ami, paman. Ami itu paman. Om, inilah Ismullah, sambil narik-narik jenggot ayahnya. Inilah Ismullah. Lalu gurunya kan diam. Loh, kok tidak ada jawaban? Sibli bertanya lagi, Ustaz, ajarilah saya Ismullah, nama Allah yang 100, nama Allah yang paling mulia, yang bila memanggil dengan nama itu, apapun hajat manusia akan dikabulkan. Gurunya jawab, sudah dijawab kepada keponaan, itulah manusia. Manusia itulah nama Allah yang 100. Tapi harus menjadi manusia yang beneran, bukan manusia yang salah arah. Manusia yang beneran adalah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguhnya aku mau menciptakan wakilku di muka bumi, yaitu ketika Adam diutus yang pertama, yaitu perwakilan sang abah tadinya. Mengapa saya harus menjawab? Keponaanmu sudah menjawab, sang anak kecil. Inilah Ismullah, sampai narik-narik jenggot abahnya. Ya, manusia itulah Ismullah. Tapi manusia dalam peran dan fungsinya, Adam adalah yang pertama kali. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguhnya aku akan membuat wakil di kamu yang rupanya Adam, yang kita adalah kepanjangan dari Adam. Mudah-mudahan kita menjadi manusia benaran, menjadi tasbih yang 100, menjadi Ismullah. Tidak usah belajar doa kemana-mana, minta sama apa saja, ya, tidak usah belajar suhu-suhu kiai-kiai, karena kondisi minta Allah tidak akan memberikan. Karena apa? Karena kebutuhanmu adalah kebutuhan Tuhan. Tuhan memanage alam dan kamu yang melakukan. Tuhan memberi rezeki, mengabulkan doa fakir miskin, dan tidak datang dari langit, kita yang melakukan, yang memberikan pada anak yatim, fakir miskin, kita yang menangani. Allah yang punya tanggung jawab, kita yang menangani, kita yang realisasi. Bagaimana tidak dikabulkan doanya, karena dirinya adalah nama Allah itu sendiri. Sekian bila kita berkualitas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini break dulu ya. Ya, atas menjalankan asal nanti silakan minum-minum, makan sunat asal, nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Kekuasaan sebagaimana kalau kita melihat seorang jenderal, ya, dan belum tahu bahwa dia itu jenderal, ya, belum diberi informasi bahwa dia jenderal, kita tidak bisa melihat melewati fisiknya, ya, kekuasaan yang ada di balik dirinya. Kekuasaan itu kudroh, manifestasi kudroh, manifestasi daripada kekuasaan bukan kudrohullah yang bersifat dzati, yang bersifat substansial, yang tampak hanya penampilan. Yang penampilan ini akan melukiskan sifat-sifat, tidak melukiskan zat. Setelah dia berbuat baru kita tahu, mengimagekan zat, penjahat, penipu, jujur, yang itu adalah merupakan sifat dari zatnya. Sebelum berbuat kita tidak tahu zat seseorang, karena yang mengungkapkan diri itu adalah zat melewati sifat. Sifat Allah bertentangan, tapi bertentangan meliputi, sama dengan sifat kita bertentangan, karena kita gambaran dari itu.
yang sabar di depan sidang. Silakan, oh Bapak Amin itu sabar di depan sidang. Suatu ketika di depan si B dan suatu peristiwa dan konteks yang lain dia marah. Oh Pak Amin itu pemarah. Mana yang benar? Dua-duanya otentik. Si A pernah mendapatkan perlakuan sabar dari Pak Amin. Si B mendapatkan perlakuan marah. Mana yang benar sifat Pak Amin? Pemarah atau penyabar? Maka sifat karena dia memancar dari zat, yang berbuat itu zatnya. Sifat itu diprioritaskan. Aku mempunyai sifat pemarah, aku mempunyai sifat sabar. Yang saya prioritaskan untuk menghadapi si ini adalah marah saya. Sebab dia salah dan tidak bisa berubah dari kesalahannya bila tidak saya marahi. Ketika menghadapi si ini, saya harus sabar. Karena dengan sabar dia bisa berkembang, maka saya sabari. Karena dengan ini, bila saya sabari dia malah tidak berbentuk. Harus saya marahi, dengan marah dia bisa berkembang. Maka pemberian kepada orang itu tidak manis selalu. Pukulan pun rasa cinta bila dia mengembangkan. Seperti cubitan ibu pada anaknya yang pada hari itu flu, tapi dia minta es. Dicubit. Cubitnya itu bukan menyiksa, cubitnya itu adalah rasa sayangnya supaya tidak bertambah sakit, supaya tidak minta es. Cubitnya adalah manifestasi cinta. Marah kita kepada seseorang yang layak dimarahi ada prioritas dari zat. Layak sifatku yang ini yang saya gunakan untuk dia agar dia bisa berubah menjadi baik. Pada si B layak, saya maafkan. Hanya dengan saya maafkan dia bisa menjadi baik. Dia tidak kuat dimarahi. Kalau dimarahi malah berutak. Memprioritaskan sifat adalah kekuasaan zat. Tidak berarti dalam diri Tuhan ada kekacauan, yaitu dua sifat yang bertentangan, tidak. Tapi justru dia meliputi sehingga bisa memakai apa yang ada di dalam dirinya dalam konteks tertentu. Seperti kita tidak pernah ada sabar dulu. Kadang sabar terhadap sebagian orang, kadang tidak sabar terhadap orang lain. Ada orang yang kita bolehkan masuk ke dalam ruang tamu. Ada orang yang baru di pagar saja saya tidak ingin dia masuk. Ada saya masuk dalam rumah tanpa assalamualaikum, saya rindu ada. Tetapi ada yang masuk dalam pagar saya menjadi tidak senang. Itu prioritas. Jadi sifat itu diprioritaskan oleh zat untuk memperlakukan si objek yang disikapi menurut kebijakannya, menurut kepentingannya. Satu. Khuliqa Adam fi suratil Rahman, diciptakan dalam gambaran Ar-Rahman, bukan gambaran Al-Muntakim yang maha mampu, bukan gambaran Al-Mutakabbir yang maha sombong, maha sadar akan kebesaran dirinya, tapi fi suratil Rahman yang pemurah, yang memiliki kecenderungan untuk mengembangkan, untuk memberi, untuk menyenangkan pihak lain. Hadis Rasulullah menegaskan, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Akhlak itu rujukannya juga manusia bisa mengetahui sifat Tuhan. Dari mana kita tahu? Dari seluruh ciptaannya. Ketika kita masih anak-anak, dari pemberitahuan orang tua, Allah itu sifatnya begini, sifatnya begini, dari ustaz. Setelah kita menjadi berwawasan tentang kenyataan, tidak ada ciptaan yang tidak terekam sifatnya di dalam ciptaan. Sifat lembut ada di dalam Beethoven karena musiknya yang membawa sifat. Sifat keras ada pada sifat, karena sifat nyanyiannya Mars, nyanyian perang, sifat sipil dan sebagainya dan sebagainya.
Sifat ekspresif ada di dalam Avandi karena lukisannya yang bersifat ekspresif. Sifat impresionis ada di dalam Paul Cézanne karena kesan-kesannya. Tidak ada suatu ciptaan kecuali di dalamnya terekam sifat-sifat yang menciptakan. Sifat-sifat Allah terekam dalam semua ciptaannya yang ada. Bagi orang yang sudah dewasa berpikir, langsung melihat apa blok dikasih kaki panjang, leher panjang. Nah hidupnya di air nanti kan tenggelam. Bisa begini, nyucuk di sana. Itu adalah sifat adilnya, menciptakan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya. Dia terekam di dalam setiap cerdas dan di dalam menyusun komposisi, dalam menyusun mekanisme yang ada dalam tumbuh-tumbuhan. Sehingga yang satu berbeda dengan yang lain, sama-sama dengan supply air hujan, unsur hara. Yang satu melahirkan pedas, lombok, yang satu melahirkan manis. Masukannya sama, hujan, udara, sinar matahari dan unsur. Kok berbeda sih? Mekanisme yang ada di dalamnya Allah yang menciptakan. Sifat Allah yang mengkhususkan demikian untuk mensuplai manusia dengan berbagai kebutuhannya. Demikianlah semua yang varian itu datang dari yang tunggal sesuai dengan permintaan Allah, dengan tugas-tugas dan misi-misi setiap individu. Jelas bahwa sesungguhnya buat orang yang sudah berwawasan tentang realita dan kenyataan, sifat Tuhan tidak lagi didapat dari hafalan. Menatap sesuatu dia sudah alangkah adilnya Tuhan. Dulu yang memfitnah si A tanpa bersalah sehingga dihukum, dia sekarang kena penyakit lepra. Yang dihukum sekarang malah sudah keluar dan berprofesi menjadi orang yang sejahtera. Alangkah adil. Pada ciptaannya ini terekam sifatnya. Tidak ada suatu ciptaan kecuali di dalamnya terekam karakter-karakter sifat-sifat yang menciptakan. Semesta alam adalah pergelaran informasi ilahi bagi orang yang bisa membaca ayatul kauniyah, ayat-ayat yang berada di dalam realita kenyataan. Itu sudah informasi sufi, bukan informasi syar'i. Kalau syar'i harus menghafal tentang wujud kitab bapak Rahman-Rahim, Malik Qudus, Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul, tapi belum tahu maknanya, belum tahu di mana. Nah, itu anak-anak. Kita sudah dewasa, sudah bisa menata, sudah langsung pada sumbernya tanpa diberitahu, sehingga menghidupkan suatu keyakinan di dalam hatinya tanpa usah dipengaruhi, tanpa usah diberitahu orang lain. Dan kira-kira celaka besok dia. Apa? Sebabnya dia telah menegakkan sebab-sebab yang menimbulkan akibat celaka. Bisa meramalkan orang lain bukan dengan perhitungan bintang, tapi dia telah menegakkan sebab-sebab yang menjadikan dia celaka. Karena apa yang datang pada diri kita, sebagian dari yang apa yang datang pada kita adalah apa yang kita buang pada masa yang lalu. Bila yang kita buang pada masa lalu itu membuat manis orang, yang datang sekarang manis. Bila yang kita buang pada masa lalu ada meracuni orang lain, yang datang sekarang racun. Keadilan Tuhan, meskipun manusia lupa apa yang pernah dibuangnya, karena dia lupa ketika dia sakit atau ketika dia jatuh, ya Tuhan apa salah saya, padahal dia betul-betul salah. Yang menegakkan dia sehingga dia menjadi demikian itu perbuatannya sendiri. Dia telah menegakkan sebab. Ketika menerima akibat dia tanya pada Tuhan, apa salah saya? Padahal benar-benar salah. Karena alam ini tidak bohong, dan Tuhan tidak zalim. Kehidupan ini tidak pernah bohong. Sebab yang kita tanamkan adalah memperoleh, akan melahirkan akibat yang kita terima. Bila kita tidak menanam sebab, tidak akan mengunduh akibat. Ini kita bahasa lain, kalau bahasa Jawa, sapa sing ngatur, bunduh. Kalau bahasa Jawa lebih sederhana. Siapa menanam, tapi menuai. Nah, seperti ini gambaran. Jadi jangan menyamakan antara 4 penampilan.
dan 4 wujud sifat, wujud dat, wujud sifat, wujud asma, wujud af'al. Karena dat ini maka yang memancar dari dirinya adalah maka di ruang lingkup manajerialnya yang tampak dominan 99 yang diinformasikan oleh manusia. 99 adalah bilangan unfinished. Bilangan yang nyaris rampung. Loh kok tidak dirampungkan? Bukan surga dunia. Surga itu buatlah satu, tambahlah satu dirimu. Sehingga tahu bahwa kau adalah dari Tuhan dan diperankan oleh Tuhan untuk memfinishkan. Tapi finish jangan bukan dalam arti global, finish masalah diri. Kamu telah dapat surga kan, tidak bisa bawa orang lain kan dalam surga. Yang memfinishkan para orang lain ingin finish seperti kamu, ya biar diselesaikan sendiri, finish dirimu terhadap tanggung jawab terhadap Allah. Sebenarnya pertanyaan apa tadi Pak? Nomor. Setiap huruf mempunyai disiplin tatkala dia menjadi. Huruf horonco hono coroko mempunyai disiplin tatkala dia menjadi. Menjadinya tidak ada huruf yang di belakangnya tanpa memiliki dimensi angka. Angka itulah nyawanya, huruf itulah fisik. Setiap huruf pasti memiliki nyawa, pasti memiliki roh. Roh itu bilangan, dia tidak gaib. Huruf itu kenyataan, dia nyata. Huruf rahasia fisik, roh rahasia, angka rahasia roh. Jadi tidak ada sesuatu yang wujud di dalam kenyataan kecuali dia di dalam bilangan tertentu. Sebutir debu sampai galaksi sampai atom tidak bisa wujud tanpa dimensi angka di dalam, tanpa bilangan berapa. 2 mata 2 1, artinya tidak ada wujud tanpa batas. Batas yang menentukan dia. Kemudian wujudnya sendiri itu mengaktualisasikan fisik. Huruf itu hanya simbol. Simbol dari apa? Dari fisik. Mengapa fisik mengeluarkan huruf? Benturkanlah fisik dengan fisik. Keluar suara. Simbolkanlah suara plek. Disimbolkan plek, P-L-E-K. Jadi huruf. Padukanlah 2 bibir, tekan dari dalam sehingga terbuka huruf B, ba. Lahir dari mana? Dari 2 bibir yang ditutup kemudian. Rahasia fisik itu huruf. Tidak ada huruf yang tidak ada fisik yang tidak berlatar belakang. Tidak ada roh yang tidak berlatar belakang bilangan. Maka roh pasti dengan kodrat kuasa muatan tertentu bilangan. Aki ini saya nggak tahu ukuran lagi sekian ampere dari potensinya. Aki ini sekian ampere. Ini masalah potensi, masalah kodrat. Ini secara kasar pakai bilangan 3 ampere, 4 ampere. Tegangan orang banyak dan sebagainya. Itulah rahasia kekuatan. Karena setiap bentuk budaya memikul misi, maka dia terlibat di dalam 2 yang dipahami oleh manusia
satu fisiknya yaitu satu huruf, satu bilangannya yaitu sisi yang tidak kelihatan. Maka huruf hijaiyah, huruf alif ba ta itu sesungguhnya bukan alif ba ta sajim, tapi abjadun hawazun khatayakun lamanun sa'afasun korosun tafakhadun todobun. Aslinya itu urutannya. Kok jadi alif ba ta? Itu metodologi mengajar yang sama dikumpulkan ba ta sama supaya anak paham. Oh, titik bawah begitu ba, titik 2 atas ta, titik 3 sa. Jim kok bentuknya mirip, cuma yang satu tidak pakai titik, yang satu pakai titik di bawah, yang satu pakai titik. Metodologi mengajar. Aslinya kelahirannya disebut abjadun hawazun sehingga dinamakan abjad. Bukan abjad makan T, abjad abjadun. Nah, tiba-tiba ABC itu kita katakan abjad itu meminjam arah. Abjadun, abjad, abjadun hawazun khatayakun yang mulai dari pertama mengandung muatan 1, 2, 3, 4, 5, 10, kemudian 20, 30 sampai 100, mulai 100, 200, 300 sampai 1000. Dengan demikian, jangan tanyakan mengapa begitu, itu lahir dari sejarah. Sama jangan tanyakan kenapa Tuhan membuat telinga 2 dalam bilangan 2, sehingga apabila 3 dikatakan cacat, 1 pun dikatakan cacat. Mengapa 1 cacat? Ya karena di luar pola awal, ya. Kan 6 lebih bagus, lebih banyak dari 5. Dikasih jari 6 kita malah malu. Sini cacat. Padahal 6 itu lebih banyak untuk hitungan. Karena apa? Karena model awalnya sepakat diterima di jari 5. Kira pola ini ditinggalkan menjadi kurang sempurna. Jangan tanyakan. Itu bersama sejarah kelahirannya. Yang meskipun itu mengandung suatu makna, tapi belum saat ini saya buka. Rahasia angka, suatu ketika nanti basis angka. Apa Tuhan dikatakan 1, padahal 1 itu juga berbatas, pada 2 tidak berbatas, dan sebagainya, dan sebagainya. Nanti lambang 2, lambang itu 2 itu pasangan seperti ini, kanan, depan, belakang. Lambang 3 itu sintesis, tesa, antitesa, sintesa, lambang 4 dan sebagainya, yang itu ada untuk mengetahui karakter semesta alam. Tapi belum sekarang, nanti untuk main-main juga huruf itu kalau diajarkan sekarang nanti, wah saya punya pacar mau cinta pada saya pukul dengan huruf supaya gila. Huruf tidak usah jauh-jauh, huruf punya kekuatan jauh lebih dahsyat dari sihir. Itu rahasia huruf. Dengan huruf lam kita bisa membunuh orang dari jarak jauh. Kalau diajarkan oleh orang yang masih jahat, berbahaya. Itu di dalamnya ada suatu disiplin. Maka huruf dengan angka bila digabungkan dalam tatanan yang dalam tujuan yang benar dan tatanan komposisi yang bagus menjadi kenyataan. Karena tidak ada kenyataan yang tidak terlibat dalam dimensi huruf dan dimensi hitungan, bilangan dan huruf. Setiap sesuatu pasti punya wadah. Wadah itu rahasianya huruf fisik. Pasti punya roh itu angka. Bila angka dan huruf digabungkan jadi wiridan ya. Allah. Huruf itu Allahnya huruf. Tapi bilangan 1, 2, 6 Allah. Punya kekuatan dia. Ya Rauf. Jawatu 20 kali. Punya kekuatan. Karena kekuatan Jawatu itu 20. Kita lipatkan 20 kali, 20. Jawatu 400 kali. Bisa untuk menggilakan seseorang yang tidak mau cinta pada kita, tapi itu boleh dihukum oleh Tuhan. Maka tidak saatnya sesuatu apabila belum saatnya diberikan dia mudarat. Sesuatu yang belum saatnya diberikan ketika nafsu masih, maka dia untuk jalilah di antara hamba Allah dan akhirnya menjadi musuh Tuhan meskipun itu ilmu Tuhan. Demikian. Kekayaan yang diberikan pada orang yang tidak layak kekayaan untuk royal, untuk macam-macam habis akhirnya menyebabkan dia banyak musuh. Kekuasaan yang belum saatnya diberikan oleh orang yang bisa noto, dia malah bikin kacau otak. Sama saja. Sesuatu apabila diberikan pada seseorang yang belum saatnya itu boleh merusak, destruktif. Ini kita harus bicara.
pada saatnya Allah akan memberikan. Tidak usah, kalau itu bagian kita akan sampai. Pokoknya kita berniat baik beribadah terus, hak kita pasti akan diberikan. Takwa dan tauhid. Jangan khawatir hak kita tidak akan diberikan oleh Allah bila kita mau terus. Kalau kita pergi ke barat, pasti sampai akan di tantangan. Kok belum sampai? Ya terus saja berjalan, nanti kita setelah kamu berjalan dengan sekian kepayahan sampai nanti ke Purwokerto. Kok belum sampai, nanti kan sampai sendiri. Jalan saja, nanti sampai Cirebon. Tapi kalau tidak jalan, jangan harapkan itu kita sampai di Cirebon. Terus itu proses untuk sampai ke sana. Saatnya sampai, kita akan sampai. Jangan mengharapkan dia sampai ketika kita sampai di mana, di Cirebon, tatkala kita masih di Cikampek. Kalau bekalnya habis, itu lain lagi. Kalau bekalnya habis atau apa namanya, kecelakaan di jalan, sudah dianggap sampai oleh Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan, ya, tetapi belum sampai mencapai tingkat spiritual yang tinggi, kita sudah mati, dianggap sudah sampai. Syahid di tengah jalan. Allah mencatat dia kepadaku, dia berjalan, cuma umurnya sedikit. Nah, sudah saya anggap dia sampai kepada ini ringannya orang dulu. Karena kiblatnya tidak salah, kecuali mau ke Cirebon kita ke barat, salah, itu tidak akan sampai. Nah, kita sudah benar kiblatnya kepada Allah, menuju dengan caranya dan sebagainya. Ketika dia melangkah, tidak ada kecelakaan, tiba-tiba kalau bisa sudah dianggap sampai. Sudah dikenal sampai, seperti sampainya para mujahid, seperti banyak syahid. Bahkan ada sampai yang tidak usah dihisab. Melihat orang yang jihad fisabilillah gugurnya, kemudian besok tidak dihitung dosa-dosa. Orang yang mati di jalan Allah fisabilillah karena kiblatnya memang berbeda. Kalau tidak sampai itu kan bukan salah yang berjalan. Salah Tuhan, mengapa saya diberi bersembah sekian? Masih beda sekian. Dan Tuhan tidak ambil risiko itu. Sudah saya anggap sampai. Karena dia yang memberi, dia yang tahu bahwa batas waktunya sekian, potensinya sekian. Itu Tuhan lebih tahu dari kita. Jadi hitungan itu berada tatkala di huruf itu diciptakan. Sama dengan kalau itu diciptakan oleh sesuatu, misalnya suatu pabrik, boleh kau tanyakan pabriknya. Tapi pabriknya yang menciptakan huruf Allah kan sudah tidak ada. Ya, tetapi kalau misalnya teknis untuk mutul setiap knop yang ada di komputer, itu bisa kau tanyakan pada petunjuknya, mengapa ini? Mengapa ini yang ditutul untuk ini? Mengapa ini yang ditutul untuk ini? Saya tidak ahli komputer, tidak bisa tahu. Saya mukul gitu, ditutul ini keluar ini, ya begitu. Jadi setiap sesuatu lahir dalam disiplin yang sudah diatur sesuai dengan target atau dengan misi. Ya.